Dan siapa yang sholat subuh berjamaah seolah-olah sholat sepanjang malam. Kalau tahunya keutamaan sholat isya dan subuh, pastinya kan tiba walaupun merangkak. Karena syarat untuk mati itu tidak mesti tua. Syarat untuk mati itu tidak mesti sakit. Syarat untuk mati itu tidak banyak. Cik, sampai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah, izinkan 2 atau 3 hari ke depan ini kita sampaikan tentang keutamaan sholat subuh berjamaah, agar motivasi ibadah kita tetap terjaga, terutama ibadah subuh dan isya. Dalam sebuah hadis dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu khalifah ketiga, khalifah sesudah Abu Bakar, khalifah Ar-Rasyidin yang ketiga. Sesudah Umar. Sesudah Umar. Sesudah Abu Bakar, habis itu Umar, habis itu Utsman. Di antara habis itu baru Ali. Di antara 4 khalifah ini, Utsman ini khalifah yang paling kaya. Kata Utsman, Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah? Man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Jadi siapa yang sholat isya berjamaah, kata Nabi, faka'annama, seolah-olah dia telah melaksanakan sholat separuh malam. Separuh malam tuh seolah-olah kita isi dengan melaksanakan sholat. Seperti itu keutamaan sholat isya berjamaah. Lihat kalau kita sembahyang, mulai malam tuh sudah isya tuh sampai nanti separuh malam. Tarawih aja payah misalnya gitu kan. Nggak tahu kita, karena mungkin tak kita biasa, tak tahu kita sembahyang tarawih mode orang di Al-Haram, mode orang di Masjidil Haram. Selanjutnya kata Nabi, wa man shallal subha fi jama'atin, dan siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullaha, seolah-olah sholat sepanjang malam. Kalau isya tadi separuh malam. Lalu dalam riwayat lain disebutkan lalunya sholat isya dan subuhnya berjamaah, maka seolah-olah keutamaannya, seolah-olahnya sholat sepanjang malam, mulai isya tuh sampai subuh ketiba, asa gitu nilai sholatnya. Ada kita talok
sholat sepanjang malam. Enggak. Dan memang enggak lo budiah itu. Nah, lo budiah itu. Karena makto bawa pun punya hak untuk tidur. Tapi disampaikan oleh Nabi keutamaan sholat subuh itu berjamaah. Malamnya kita sholat isya berjamaah. Nilainya, pahalanya bahasa awak. Pahalanya setara, sebanding dengan kita sholat seluruh malam. Mudah itu ibadah itu dinilai pahalanya oleh agama. Dan karena agama pun tahu, Nabi pun tahu kita tidak sanggup sholat sepanjang malam. Ya, sejak mulai sudah insya, ya, sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat ba'diyah atau sholat sunat rawatib gitu sampai. Habis itu sholat tahajud gitu. Ya, sampai nanti menjelang subuh. Nah, atau tu je witir. Tak taluk gitu itu. Tapi nilai pahala solat mode itu ada diagih di agama, disampaikan di Nabi. Caranya apa? Caranya kita solat isya berjamaah, dan ini sudah kita lakukan selama Ramadan. Harapannya setelah Ramadan tetap kita lanjutkan. Sampai mereka subuh pun berjamaah. Jadi ini kalau kita tahu kenapa orang ya, di tempat lain kita lihat kenapa subuhnya seperti sholat Jumat. Ya, kenapa subuhnya seperti sholat Jumat? Karena nyo tahu keutamaan sholat subuh berjamaah. Nyo tahu sholat subuh berjamaah tuh nilainya setara dengan kita sholat sepanjang malam. Dalam hadis kok sholat berjamaah tanpa disebutkan di masjid, ya, di musola, masjid musola sebenarnya sama, itu aja yang membedakan. Karena masjid kita pakai untuk sholat Jumat, musola tidak, gitu kan. Bahasa dalam hadis pun dalam konteks Idul Adha, kurban atau Nabi apa? Kok istilah musola, istilah musola itu udah disebut Nabi dalam hadis. Ya. Siapa nan punya kelapangan rezeki, walam yudahi, kemudian tapi nak namuh ikut berkorban, maka jangan dia sampai mendekati tempat sholat kami. Mau itu mana bahasa Nabi? Jangan sampai nyoman dake. Kemana? Musola, ke tempat sholat kita. Musola itu tempat sholat. Nah, berjamaah. Itu siapa imam? Belajar lah jadi imam. Belajar jadi imam. Tidak perlu panjang-panjang. Nah, tapi perbaiki, belajarlah kita memperbaiki bacaan. Nah, kini tidak payah loh. Baca di aplikasi bisa. Nah, Al-Quran dari Kemenak tuh di Android bisa dipasang di HP gitu. Beko kita ambil tilawahnya, pencet siapa korinya, pilih. Ada imam haram, imam Masjidil Haram ada, pilih beko. Mau itu bacaannya ternyata. Kalau kita tidak sempat belajar dengan orang tertentu, dengan guru, apalagi kalau kita lah berumur, punya kesibukan yang lain. Di HP kita bisa belajar, memperbaiki bacaan. Itu yang pertama. Kaitan juga dengan ini, sholat isya dan subuh ini, kata Nabi dalam hadis yang lain, laisa sholah, tidak ada sholat asqalu yang lebih berat bagi orang munafik. Ternyata sholat isya dan sholat subuh kok jadi parameter. Kata Nabi, jadi standar gitu. Jadi ukuran
betapa beratnya, betapa beratnya sholat isya dan subuh itu, karena malam, kemudian dingin pula. Tapi dek kita nak tarsuana dingin tuh. Bagi orang yang tinggal dekat gunung, tinggal dekat gunung di dataran tinggi, dingin mana. Tapi motivasinya cik, biarlah dingin di dunia kok cik, daripada aneh di neraka. Karena dingin di dunia kok belum sebara, masih ketalok gitu, daripada aneh neraka. Dululah kita sampaikan kan, penyebab orang masuk neraka sakor itu kecilnya apa yang pertama? Nggak mau sholat. Nah, matu mengantuk dulu. Matu mengantuk. Lama-lamanya lalu. Makanya ada motivasi agama. Lafal azan itu, subuh itu apa? As-sholatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik. Khairun itu ungkapan untuk menyatakan lebih baik, paling baik dari semua ibadah. Itulah. Lebih baik dari tidur gitu. Salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, lo ada tidur lebih baik dari salat. Ada tidur lebih baik dari sholat. Kalau Ramadan kita lah mulai terbiasa karena kita sahur tadi kan, makanya disunahkan sahur itu diakhirkan. Jangan kan sahur awak jam 1, jam 2 habis itu lalu. Sunahkan sahur itu diakhirkan. Nah, di antara hikmahnya itu sholat subuh kita tepat waktu. Yang kedua, kita masih kuat puasa sampai siang sampai sore. Karena masih ada makanan dalam perut. Nah, dalam iko dijadikan standar nih Nabi untuk menghindari sifat-sifat orang munafik. Karena bagi orang munafik barik dia sholat, dan terutama sholat isya dan subuh. Dulu pernah kita sampaikan dalam Al-Quran disabikan. Di antara cirinya, wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau orang munafik itu sholatnya malas. Di antaranya isya dan subuh di dalam hadis. Begitu Nabi menyampaikan informasi kepada kita, Nabi menganjurkan kita, memotivasi kita. Bahkan lanjutan hadis ini, kalaulah tahu kita keutamaan sholat isya tadi dan subuh tadi berjamaah, pasti kata Nabi, sungguh kata Nabi, nyo akan datang ke musola, ke masjid, ke tempat sholat merangkak. Ndak taluk jalan, no? Merangkak ya. Kalau tahunya keutamaan sholat isya dan subuh, pastinya kan tiba walaupun merangkak. Nggak usah jauh-jauh gitu contoh. Masih ada di hadapan mata kita. Apa yang lebih payah berjalan katakanlah mulai itu. Ada dua. Di yang laki-laki ada pula. Kini beliau udah sakit beberapa hari yang lalu. Nyo tungguan isya barunya pulang. Malaki isyanya nunggu. Muda itu bana. Kalau kita menilai nama muda itu iyonya lah tua. Ya. Itulah ya tua. Panganan tak ada untuk yang lain kecuali nya menghadap mati je lah. Seolah-olah kita menganggap mati itu nan tua saja. Karena syarat untuk mati itu nak mesti tua. Syarat untuk mati itu nak mesti sakit. Syarat untuk mati itu nak banyak. Cik sampai aja. Sampai aja mati. Nah, oleh karena itu sebagai penguat motivasi bagi kita untuk tetap konsisten ibadahnya, semangatnya sesudah Ramadan,
inilah kita sampaikan keutamaan sholat subuh. Kata Nabi apa tadi? Sholat subuh berjamaah kok ibaratnya, dan sebelumnya kita sholat isya pula. Tapi jangan gara-gara tadi malam isya nak berjamaah dah gitu kan. Itu nak dapet jadinya subuh kok sholatnya seluruh malam jadinya. Jangan gara-gara itu pula gara-gara isya nak berjamaah lalu naklah nama subuh berjamaah. Karena apa yang sudah kita biasakan selama bulan Ramadan, rugi rasanya kalau tidak kita lanjutkan sesudah Ramadan. Nah, Al-Quran mengatakan itu. Kita biasakan melatih diri gitu. Nah, ibaratnya dalam Al-Quran misalnya modeko seperti orang yang memintal benang, ya. Lah kue pintalan benangnya, lah kue pintalan benangnya. Kalau sudah benang tu terpinta, tergulung, nyoseraan leh, nyoseraan leh. Apa artinya? Selama Ramadan kita latih diri kita, setelah terbiasa, lalu setelah Ramadan nanti berlalu, kita balik kalau seperti 11 bulan sebelumnya. Tidak bagus seperti itu. Ya, betul kita sudah memanfaatkan Ramadan, tapi tidak ada jaminan kita akan bertabu di Ramadan tahun depan. Nah, ini saja kami sampaikan kesimpulannya. Subuh dan juga Isya adalah sholat yang pahalanya, keutamaannya disampaikan oleh Nabi seperti kita sholat malam, sepanjang malam. Tapi jangan pulo gara-gara lah Isya, lah subuh nanti berjamaah itu kita tak lo pulo sempat sholat malam. Apalagi nalah punya tradisi kebiasaan melazimkan sholat malam. Nya sama nilai ibadahnya kan mengalir lagi gitu kan. Itu lebih baik. Itu lebih utama. Nah, sama contohnya jo puasa sesudah Syawal nanti. Kata Nabi apa? Ya. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, fa'atbahu sitan min Syawalin. Kemudian melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nilainya apa kata Nabi? Kana kasaumid dahri. Nilainya sama baginya puasa sepanjang masa. Seolah-olah sop tahun tu nyu puasa. Itu gara-gara lah puasa Syawal 6 hari kok kan. Ialah punya kebiasaan puasa 3 hari setiap bulan. Ya. Artinya tinggalan lah ya. Kan rugi. Atau masih sanggup puasa lah ya. Senin Kamis masih sanggup puasa lah. Puasa Daud gitu kan. Puasa sunnah. Jadi lebih utama, lebih baik. Jadi tidak pulau berarti gara-gara kita lah tahu kok kita tinggalkan pulau sholat malam. Ya. Kita tinggalkan pulau sholat witir sebelum lalu gitu kan. Kita tinggalkan sholat sunat di malam hari. Nah, ini saja kita sampaikan. Semoga bermanfaat adanya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Dan mohon ampun kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.